Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar rekan-rekan guru hebat seluruh Indonesia? Semoga tetap semangat dan tetap kreatif serta inovatif dalam mewujudkan merdeka belajar. Izinkan kami pada kesempatan kali ini yaitu berbagi tentang prakarsa perubahan dengan kanvas Bagja. Itu ini merupakan tugas lanjutan dari kemarin yaitu prakarsa perubahan dan kanvas atap. Tugas ini merupakan tugas pembekalan calon pengajar praktek angkatan 9 gelombang 2 tahun 2023. Nah, pada kali ini yaitu prakarsa perubahan dengan kanvas Bagja. Apa itu Bagja? Yuk kita simak. Bagja itu terdiri dari B, yaitu buat pertanyaan utama, kemudian A, ambil pelajaran, selanjutnya yaitu G, gali mimpi, dan yang berikutnya yaitu J, jabarkan rencana, dan yang terakhir adalah A, yaitu atur eksekusi. Yang berikutnya nanti di tahapan di berikutnya ada pertanyaan, mengapa pertanyaan dan untuk apa pertanyaan-pertanyaan itu dibuat. Dan kemudian ada kolom tindakan pendidikan. Nah, di sini isinya adalah fasilitasi perubahan atau organiknya. Oke, kita coba yang pertama yaitu buat pertanyaan. Apa yang biasa diisi dalam buat pertanyaan yaitu membuat pertanyaan utama yang akan menentukan arah penyelidikan, kekuatan, potensi, peluang dan sebagainya. Yang kedua yaitu karena melakukan tindakan untuk menggalang atau membangun koalisi tim perubahan. Nah, di sini di program kami yaitu 10 minutes English every day. Pertanyaannya yang pertama, apa yang bisa saya lakukan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik dalam bahasa Inggris? Yang kedua, yaitu mengapa kita perlu meningkatkan kompetensi bahasa Inggris. Nah, daftar tindakan penyelidikannya, yaitu yang pertama, menggali harapan murid-murid. Yang kedua, melibatkan murid-murid untuk melihat kekuatan atau aset apa saja yang dimiliki. Yang tiga, yaitu membuka dialog dengan rekan guru, murid, dan kepala sekolah terkait ide program yang sudah ada. Yang keempat, yaitu membaca berbagai literatur terkait cara meningkatkan kompetensi bahasa Inggris. Oke, yang tahapan kedua yaitu ambil pelajaran. Ambil pelajaran itu apa? Yaitu menyusun pertanyaan lanjutan untuk menemukanali kekuatan, potensi atau peluang lewat penyelidikan, mengidentifikasi, mengapresiasi yang terbaik dari apa yang telah ada. Yang berikutnya itu menentukan cara kita menggali fakta, memperoleh data, diskusi kelompok, dan sebagainya. Nah, untuk program ini pertanyaannya yang kami buat yaitu yang pertama, keterampilan apa yang sudah saya miliki dan membantu saya mewujudkan kegiatan yang 10 minutes English every day. Yang kedua, yaitu aktivitas apa saja yang membuat anak suka belajar bahasa Inggris. Yang ketiga, apa manfaat positif dan kompetensi murid dalam bahasa Inggris yang meningkat. Yang terakhir adalah apa saja buku bacaan dalam bahasa Inggris yang disukai anak selama ini. Adapun daftar tindakan atau penyelidikannya yaitu yang pertama, menanyakan murid tentang aktivitas yang membuat anak suka belajar bahasa Inggris. Yang berikutnya itu menanyakan kepada murid tentang jenis buku bacaan dalam bahasa Inggris yang mereka sukai. Yang ketiga yaitu menggali cita-cita ataupun harapan murid melalui survei ataupun wawancara. Yang berikutnya itu mewawancari kepala sekolah, guru, murid, dan orang tua tentang pengalaman atau pendapat mereka terkait ide program yang sudah ada. Yang tahapan berikutnya yaitu G, gali mimpi. Di gali mimpi itu berisi tentang menyusun deskripsi kolektif bila mana inisiatif terwujud. Yang kedua, membayangkan dan menggambarkan masa depan. Yang tiga, gambar masa depan dimunculkan dari contoh-contoh yang membumi. Yang keempat, mengalokasikan kesempatan. Nah, dalam program ini pertanyaan yang kami rancang adalah yang pertama, apa saja kegiatan yang dilakukan dalam 10 minutes English every day? Yang kedua, bagaimana perasaan saya dengan adanya kegiatan 10 minutes English every day? Yang terakhir adalah apa yang penting dilakukan agar kegiatan 10 minutes English every day terus dapat berjalan. Oke, adapun daftar tindakan atau penyelidikannya yaitu yang pertama, menanyakan pendapat kepada murid-murid dan guru tentang harapan dan pendapat mereka. Yang kedua itu membuat kegiatan-kegiatan yang menarik dan tidak membosankan. Nah, tahapan berikutnya yaitu J, jabarkan rencana. Dijabarkan rencana yaitu mengidentifikasi tindakan konkret. Yang kedua, menciptakan organisasi yang ideal. Yang ketiga, mempertahankan perubahan positif. Yang terakhir yaitu menyusun definisi kesuksesan. Nah, untuk kegiatan program kami, pertanyaan kami rancang adalah yang pertama, apa langkah-langkah untuk melakukan kegiatan 10 minutes English every day? Yang kedua, siapa saja yang bisa diajak bekerja sama pada kegiatan 10 minutes English every day?
Yang berikutnya yaitu bagaimana perancangan kegiatan 10 minutes English everyday dapat menjadi kegiatan rutinitas sehari-hari. Yang berikutnya berapa lama target mempersiapkan kegiatan 10 minutes English everyday. Adapun daftar tindakan atau pendidikannya itu yang pertama membuat daftar kegiatan dalam mewujudkan 10 minutes English everyday. Yang kedua, mengajak murid dan rekan guru untuk menyusun strategi dan langkah-langkah apa saja yang dapat dilakukan. Yang ketiga yaitu membuat capaian pada setiap murid. Yang terakhir adalah membuat kesepakatan agar kegiatan 10 minutes English everyday dapat terus berjalan. Adapun tahapan terakhir yaitu atur eksekusi. Nah, diatur eksekusi itu apa? Yaitu menentukan siapa yang berperan, merupakan awal dari penciptaan, menyelaraskan interaksi setiap orang, dan mendesain jalur komunikasi. Nah, yang di sini pertanyaan yang kami rancang pada tahap akhir ini yaitu siapa saja yang akan dilibatkan dalam kegiatan 10 minutes English everyday. Yang kedua, apa saja peran masing-masing. Yang ketiga, siapa yang akan memonitor kegiatan 10 minutes English everyday dan sehingga terus bisa berlangsung. Yang ke berikutnya terakhir yaitu berapa lama dan kapan akan memulai kegiatan 10 minutes English everyday. Adapun daftar tindakannya yaitu yang pertama menyusun tim kegiatan 10 minutes English everyday, yang kedua menentukan jadwal kegiatan, yang ketiga membuat batas waktu dari setiap langkah-langkah yang sudah ditentukan. Itulah berbagi praktik baik kami tentang bagaimana merancang program kegiatan dengan pola Bagja, prakarsa perubahan melalui Bagja. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.